Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanimaya Deta Putri, NPM 2021020207, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas E semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang Ketaatan pada Pemimpin dan Tanggung Jawab Pemimpin. Yang pertama yaitu membahas tentang ayat dan hadis. Quran Surat An-Nisa ayat 56 tentang kewajiban taat pada pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhallazina amanu Atti'ullah atti'u rasula ulli amri inzatum lallahi rusuli innallahi la yaumil zali, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik hasilnya. 2. Asbabun Nuzul. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan tindak Abdullah ibnu Huzafah ibnu Qais ketika ditugaskan memimpin pasukan dalam satu peperangan. Karena ada persoalan, maka dia mengalami emosi lalu menghidupkan api yang besar dan memerintahkan pasukannya membakar diri. Sebagian mereka ada yang ingin mengikuti perintahnya, tetapi yang lain menolak tegas. Ayat itu turun dan memerintahkan jika terjadi pertengkaran atau sengketa, maka kembalilah keputusannya kepada Allah dan Rasul. Yang B. Hadis tentang kewajiban taat pemimpin. Hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umaro anin nabi sallallahu alaihim wasallama nahu qalla allamar muslimi sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha marobim asyatin fa in mirobim asyatin falasam awala to'ah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi SAW bersabda, wajib atas seorang muslim mendengarkan dan taat pada pemimpin, baik dalam hal yang ia suka maupun ia benci, kecuali jika diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak wajib mendengarkan dan menaatinya. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim tentang wajib taat pada pemimpin walau dibenci. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyaru imtiku mulazina tahu bauhahum wahyubunakum wayusolawna alaikum watassolawna alaihim wasyiraru immatikum ilazina tubhidunakum watalannahum yala'annakum kilaya Rasulullah afala nuna bishum bisyafi, yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian
adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin, kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kita menyatakan perang kepada mereka?" Ketika itu, beliau menjawab, "Jangan, selama mereka mengerjakan sholat di tengah-tengah kalian." Selanjutnya yaitu kandungan hukum ayat dan hadis. Yang pertama, setiap orang mukmin wajib taat kepada pemimpin yang dipilih, baik dia orang yang disukai atau ia benci, siapapun orangnya dan apapun juga status sosialnya. Yang kedua, ulil amri adalah para imam, penguasa, hakim dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang syar'i, bukan kekuasaan diktator. Yang ketiga, batas ketaatan kepada pemimpin adalah selama memerintahkan kebaikan dan tidak menyuruh berbuat maksiat. Jika pemimpin itu menyuruh maksiat, maka tidak wajib lagi ditaati perintahnya. Keempat, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, baik di dunia atau di akhirat. Kelima, setiap muslim wajib menyampaikan kebaikan dan melarang kezaliman kepada pemimpin dengan cara yang santun dan etis, tidak dengan cara yang kasar dan kemarahan. Dan yang terakhir yaitu keenam, jika pemimpin yang dinasehati masih melakukan kezaliman, maka tetap diingatkan dengan santun dan tidak boleh dengan cara memberontak, karena pemberontakan dilarang dan menyebabkan kerusakan lebih besar. Selanjutnya yaitu D. Kasus. Saya akan menjelaskan contoh kasus tentang kepemimpinan. Salah satu contohnya yaitu krisis kepemimpinan daerah sedang terjadi selama pandemi COVID-19 yang menimbulkan keprihatinan publik. Krisis tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus kepala daerah yang melanggar aturan. Pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Arman Supratman mengatakan tindakan kepada daerah akhir-akhir ini baik dari sisi kebijakan maupun program menunjukkan kemerosotan. Hal tersebut tidak hanya terjadi dari sisi kapasitas tetapi juga integritas. Ia menegaskan kapasitas dan integritas kepala daerah menjadi determinan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kejadian beberapa hari terakhir ini jadi presiden buruk dan alarm bahaya bagi kita semua terkait dengan pembangunan daerah saat ini dan juga di masa yang akan datang. Ahmad, kata Arman, Kamis 29/2021. Pernyataan tersebut disampaikan Arman dalam diskusi bertajuk Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh KPPOD. Hadir juga dalam diskusi tersebut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimart Grisang, dan Komisioner Ombudsman RI Robert Endi Jaweng. Arman menyebutkan ada 3 kelompok kasus yang dilakukan kepada kepala daerah akhir-akhir ini. Pertama terkait pengelolaan keuangan daerah. Kasus tersebut terjadi pada pembelian mobil dinas pasangan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, renovasi rumah dinas ketua DPRD Sumatera Barat, serta pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Pasir Utara. Selain itu, terdapat kasus penerimaan honor pemakaman jenazah warga yang terkonfirmasi COVID-19
oleh bupati dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Arman menyatakan kepala daerah tersebut justru memberi respon justifikasi sesuai peraturan yang ada. Kelompok kasus kedua yang terjadi yaitu aktivitas sejumlah kepala daerah atau politis di daerah yang menimbulkan kerumunan. Arman memberikan contoh kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Pada kasus ini, kepala daerah telah melakukan perbuatan tercela dengan melanggar sumpah jabatan. Mereka melawan instruksi Menteri Dalam Negeri dalam penanganan COVID-19. Sementara itu, kelompok kasus ketiga yang terjadi adalah jual beli jabatan di Probolinggo. Arman menuturkan beberapa kasus tersebut menggambarkan persoalan terutama pada pranata politik yang melahirkan pemimpin daerah yang mempunyai kapasitas dan integritas. Selain itu, ada persoalan terkait dengan kebijakan dan kelembagaan menurut Arman. Berdasarkan pengaruh jabatan kepala daerah sebagai pejabat pembina pegawaian telah dimanfaatkan kepala daerah untuk menjual pengaruh mereka di daerah. Ia mengatakan kepala daerah juga memiliki masalah dalam pemahaman peraturan perundang-undangan dan pemahaman terhadap implementasi pemerintah pusat terutama terkait dengan integritas. Ada persoalan sistem atau fondasi terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait dengan pembinaan pengawasan untuk program-program prioritas nasional atau program terkait dengan upaya kita mendapati situasi darurat, kata Arman. Robert Nan Endi Jaweng menambahkan, selain pemimpin daerah yang bermasalah, ada dua tipe lain yang perlu mendapatkan perhatian. Mereka adalah pemimpin lokal yang tidak ada masalah dan pemimpin yang melakukan perubahan. Ia mengatakan para pemimpin yang mampu berinovasi telah membuktikan kinerja meskipun belum bisa dikatakan berhasil. Mereka memberikan pembuktian yang cukup signifikan dan menjanjikan ke depan. Akmal Malik menuturkan, kebijakan desentralisasi otonomi daerah di Indonesia sedang diuji di masa pandemi ini. Dalam menangani pandemi dibutuhkan gerak bersama dan satu cara pandang. Ia menegaskan aturan sudah dibuat dengan sangat jelas, tetapi tidak semua pengakuan kepentingan segera memahami bahwa pandemi ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa. Aktor-aktor tidak sesuai dengan norma-norma keputusan. Kepala daerah justru melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dalam kondisi normal saja, kita menemukan pihak-pihak yang tidak bekerja sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, kata Akmal. Akmal menuturkan, Kemendagri hanya bisa memberi sanksi sebatas teguran kepada kepala daerah yang melanggar aturan. Proses pemberhentian tidak bisa dilakukan karena mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat. Junimart Gerisang mengatakan, menjadi pemimpin di masa pandemi COVID-19 dibutuhkan karakter pemimpin, sebab untuk menghadapi masalah di masa pandemi dibutuhkan respon cepat dan tepat. Mereka harus memiliki skala prioritas untuk efektivitas kerja. Ia menegaskan pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi kepala daerah, karena itu dibutuhkan pemimpin yang berkualitas dan bisa terampil. Mereka yang berkualitas mempunyai ciri-ciri utama seperti mampu berinovasi dan memiliki kredibilitas tinggi dan dalam menghadapi krisis. Selanjutnya yang yaitu analisis. Menurut analisis saya tentang kasus krisis kepemimpinan daerah di masa pandemi COVID-19 sangat memprihatinkan dan berdampak buruk bagi masyarakat. Masyarakat dengan kesulitan ekonomi di masa pandemi ini sangatlah membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membantu memberikan solusi terhadap kesulitan yang dialami masyarakat, setidaknya amanah dan bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin di masing-masing daerah. Untuk menjadi seorang pemimpin di masa pandemi COVID-19 harus memiliki kriteria, yaitu jujur, amanah, bertanggung jawab, memiliki rasa empati, berani dan cerdas
dalam berinovasi memiliki kredibilitas tinggi dalam menghadapi krisis. Banyak sekali pemimpin-pemimpin rakyat yang menyalahgunakan jabatannya dengan berbagai kasus. Namun, hukum di Indonesia saat ini kurang menindaklanjuti dengan hukuman yang setimpal yang dilakukan oleh para pemimpin karena uang hukum bisa dibeli. Agar menjadi pembelajaran bagi para pemimpin daerah yang akan datang, alangkah baiknya pemimpin-pemimpin daerah dilihat dari karakter skill yang dimiliki karena saat ini banyak sekali kasus penyuapan membeli suara agar bisa menjadi seorang pemimpin. Harapan saya ke depannya agar para pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan jabatan ini dapat diberi hukuman yang benar-benar setimpal atas perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera untuk para pemimpin lainnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesimpulan dari makalah saya yaitu di samping ada sifat-sifat, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang positif, moral karakter bila dikalikan dengan kemampuan pemimpin dalam menata visi, misi dan strategi organisasi atau wilayah yang dijelaskan akan merupakan suatu kekuatan dalam menjalankan roda organisasi atau wilayah dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan abilitas adalah kemampuan pemimpin dalam menata visi, misi, dan strategi serta dalam mengembangkan sumber-sumber daya manusia untuk kepentingan memajukan organisasi atau wilayah. Demikianlah presentasi dari makalah saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.